dengan sistem periode teman-teman. Periode. Jadi untuk satu periodenya itu 2 minggu waktunya. Jadi kalau misalnya 1 bulan itu berarti ada 2 periode. Wah, nah kalau per periodenya nih, upahnya itu didapatkan berapa nominalnya gitu. Kali pengen tau aja nominalnya. Ya. Orang nih mau tahu. Gak apa-apa tapi gak apa-apa biar clear ya. Betul sekali. Dari pihak SPPG-nya itu tuh kita mengetahui bahwasannya untuk per hari bagi relawan ya teman-teman, itu tuh mendapat kisaran harga 100 per harinya kayak gitu ya. Dan kalau Halo guys, welcome to Science Talk. Nah jadi teman-teman semua, kita tuh hari ini tuh kedatangan tamu kita yang sangat amat spesial dari Science, yaitu Adinda dan Rian. Oke, gimana nih kabar kalian berdua? alhamdulillah luar biasa, Allah Akbar. Wah, sangat semangat ya. Oke, walaupun kita ini ada di masa yang mungkin lebih ke sibuk gitu ya. Lebih banyak overthinking, banyak memikirkan gimana ya masa depan saya dan gimana aku kerja dan kuliah nanti. Tapi tenang aja Li, kita kan masih masa-masa SMA nih, masih masa-masanya menikmati masa muda nih. Menurut aku bahwa enjoy aja ya. Dan teman-teman semua, di podcast kali ini tuh kita bakal ngebahas tentang lapangan pekerjaan dari program MBG. Kita tuh bakal mulai dari peluangnya, terus fakta-faktanya, dan ekspektasi-ekspektasi yang belum kita ketahuin sebelumnya. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita lanjut aja langsung nanya ke Rian. Oke, lu punya menu favorit gak sih di MPG? Menu favorit aku kebetulan belum keluar nih. Oh, belum keluar teman-teman. Kalau aku masih semua menu aku suka banget. Kalau aku jangan ditanya teman-teman. Ya, walaupun setiap hari 3 ompreng. Wow, 3 ompreng kan Iya. Tapi jujur sama banget sih, waktu itu juga pas menu MPG-nya tuh chicken barbecue, aku kebetulan minta yang Monnya udah izin dulu, makasih ya Mon. Aman aja. Oke, lanjut aja ya. Untuk lebih mulai serius sedikit tentang program MBG ini. Nah, aku dengar masih banyak rakyat di Tanjungsari yang yang skeptis gitu ya. Ya menurutnya tuh nggak efektif dan buang-buang anggaran negara. Nah, apakah betul, Adin? Oke, berarti itu ke MBG-nya ya. Betul. Pertama-tama kita nggak boleh langsung percaya aja ya teman-teman. Kita harus research dulu karena itu kan termasuk isu yang agak miring ya dan negatif. Jangan sampai kita terjebak teman-teman. Nah, kalau dari pendapat aku sendiri ya, MBG itu benar-benar bermanfaat banget. Bahkan mungkin lebih bermanfaat daripada apa yang kita pikirkan gitu. Karena untuk manfaat itu kan bakal ditujukan ke masyarakat dan itu tuh bakal balik lagi teman-teman ke diri kita seperti itu. Nah, betul banget tuh Dir. Jadi di sini inti masalahnya tuh bukan cuma di piring makannya aja, tapi ada di ekosistemnya. Nah, kalian bayangin aja semenjak ada satuan pelayanan pemenuhan gizi di Tanjungsari ini, kalian nyadar gak sih kayak wilayah kita tuh makin rame gitu, makin Iya sih, besar. setuju. Kita di sini tuh bukan cuma ngomongin soal gizi anak sekolah ya, tapi kita di sini ngomongin bagaimana caranya dapur raksasa itu dapat mengambil lagi tenaga kerja lokal yang mungkin nggak ada harapan lagi buat bekerja gitu. Oh jadi teman-teman, manfaat MBG itu selain ngenyangin perut kita semua, ternyata ngefek juga ya ke lapangan pekerjaan di masyarakat lokalnya. Betul banget tuh Di. Makanya nih di kelas kita tuh ada yang mengambil topik ini sebagai pemenuhan tugas karya tulis ilmiah. Mereka tuh pengen ngebahas lebih lanjut latar belakang MBG ini. Apakah itu memang efektif gitu untuk mengurangi tingkat pengangguran di Tanjungsari atau cuma buang-buang anggaran aja. Nah mereka tuh nggak cuma pengen tahu katanya ya, mereka tuh pengen meneliti langsung terjun ke lapangan gitu.
Nah, kebetulan teman-teman kata itu tuh dari kelompok aku. Keren Jo. Kenapa sih kita ingin membahas ini? Karena kita tuh ingin membuktikan gitu bahwasannya apakah benar program makan bergizi gratis ini tuh benar-benar berdampak gitu pada perluasan kesempatan kerja kayak gitu. Terus tadi ada dibahas sedikit ya sama Ali tentang buang-buang titik-titik. Itu tuh aku di sini bisa membantah hal tersebut karena untuk uang itu sendiri ya dari pemerintah tuh sebenarnya tuh berputar lagi teman-teman di masyarakat kayak gitu. Oke, mengenai riset yang kalian buat, aku mendapatkan kalau lowongan pekerjaan itu didapati dari para korban PHK dan ibu-ibu single parent. Nah, apakah benar hal tersebut? Nah, bener banget tuh Li. Itu yang pengen aku tanyain teman-teman. Karena itu di karya tulis ilmiah yang Adinda buat tuh nge-mention bahwa banyak pekerjaan di SPPG itu ternyata ibu-ibu single parent dan juga korban PHK. Kira-kira itu tuh ngebantu ngestabilin ekonomi mereka atau enggak nggak sih? Oke, ini tuh kita dapat ya informasinya wawancara langsung dengan pihak SPPG dan kepala SPPG itu sendiri. Dan betul teman-teman, bahwasannya pekerja ataupun relawan yang di sini tuh kebanyakan dari pekerja lokal terus merupakan masyarakat-masyarakat yang tergolong rentan gitu. Kayak tadi ibu single parent, kemudian korban PHK, ada juga pekerja buruh gitu. Dan untuk stabilitas ekonomi itu sendiri, untuk mereka itu tuh bisa kita pikirkan ya bahwasannya sebelumnya mungkin pendapatannya itu kurang stabil, habis itu bahkan mungkin tidak mendapatkan pendapatan gitu. Nah tapi semenjak mereka bekerja di SPPG ini tentunya pendapatan itu jadi stabil karena kan memang pekerjaannya itu rutinan ya, habis itu dapat upah juga kan, pasti itu tuh rutin berskala gitu. Maka dari itu bisa aku katakan bahwasannya kestabilan ekonomi mereka tuh meningkat dan kesejahteraannya juga dapat. Wih, sekarang ngebantu banget teman-teman. Bentar nih Din, tadi soal stabil nih. Emang gimana sih stabil tuh? Emang upahnya tuh pasti dapat atau enggak gitu? Udah pasti dapat Rian. Soalnya kan MBG ini kita juga dapat kan kayak setiap hari gitu selama kita bersekolah tuh dapat. Jadi dengan mereka bekerja setiap hari tentunya bakal dapat upah yang pasti gitu. Oh, tentang upah nih. Sistem pembagian upah itu kayak gimana sih, Din? Oke. Kalau buat sistem pembagian upah ya di sini di relawan itu tuh mereka dibagi upahnya itu dengan sistem periode teman-teman. Bagaimana? Jadi untuk satu periodenya itu 2 minggu waktunya. Jadi kalau misalnya 1 bulan itu berarti ada 2 periode. Wah, nah kalau per periodenya nih, upahnya itu didapatkan berapa nominalnya gitu. Ali pengen tahu aja nominalnya. Malah nih mau tahu. Gak apa-apa tapi gak apa-apa biar clear ya. Betul sekali. Dari pihak SPPG-nya itu tuh kita mengetahui bahwasannya untuk per hari bagi relawan ya teman-teman itu tuh mendapat kisaran harga 100 sampai 120 ribu per harinya kayak gitu ya. Dan kalau misalnya kita hitung-hitung juga itu tuh satu periode berarti sekitar dapat 1.200.000-an gitu ya. Dan mungkin ada yang berpikir gitu kenapa nggak disamaratakan 100.000 ataupun 120.000 karena ini tuh disesuaikan dengan beban pekerjaan mereka. Jadi kalau di MBG itu tuh ada divisi-divisi teman-teman. Ada yang memasak, terus distribusi. Betul, distribusi. Satpam. Oh, benar, satpam. Jadi kan beda-beda tuh ya. Terus beban kerjanya juga beda. Jadi mau diratakan ataupun diadilkan gitu. Berarti kehitung per bulannya 2.400.000 ya teman-teman. Lumayan ya. Nah di sini tuh aku pengen nyenggol lagi nih yang sedikit hot gitu kayak aku. Katanya tuh kata yang kamu bikin tuh di situ adanya perbedaan yang signifikan guys dari segi upah maupun fasilitas antara relawan lokal sama pengawas intinya. Kok bisa sih Din? Oke, jadi di MBG-nya sendiri teman-teman untuk kerjanya itu dibagi 2 golongan kan? Iya. Pengurus inti dan juga relawan Iya, ya. betul. Nah, kenapa ada perbedaan tersebut tuh sebenarnya dilihat juga dari latar belakang dan usaha mereka sebelumnya gitu ya. Karena untuk pengawas inti itu tuh tergolong dari kepala SPPG, kemudian akuntan dan juga ahli gizi. Dan untuk hal tersebut kan memerlukan latar belakang pendidikannya. Iya, betul. Jadi memang dibedakan gitu dari upahnya. Nah, kalau misalnya relawan tadi kan udah dikasih tahu ya, sekarang perbedaannya dengan pengurus inti gitu. Kalau pengurus inti pendapatannya itu di atas UMR. Itu tuh tinggi ya. Tinggi dong, tinggi banget gitu. lumayan. Insya Allah bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari gitu. Terus yang kedua perbedaannya itu kalau mereka pengurus inti itu mendapatkan fasilitas berupa mes. Kenapa gitu? Karena mereka tuh kebanyakan tergolong dari masyarakat bukan yang lokal. Kalau di situ kita konteksnya Tanjung Sari ya, berarti di luar Tanjung Sari gitu. Jadi kan mereka membutuhkan tempat tinggal kan, jadi disediakanlah mes ini. Kemudian yang terakhir perbedaannya itu adalah tunjangan hari raya gitu. Jadi mereka dapat. Kalau misalnya relawan berarti kebalikannya.
ngomongin soal upah nih teman-teman semua. Menurut lu nih Yan, adil gak sih? Tadi menurut aku tuh kurang adil ya. Kenapa? Karena relawan ini tuh kan banyak kerjanya nih, banting tulang tiap hari, masak ribuan kursi. Jadi minimal tuh dari SPPG itu ada tunjangan lah atau termasuk THR lah. Betul. Nah, bukan cuma dicap sebagai relawan saja yang tingkat kesejahteraannya itu relatif minim. Oke, aku boleh menambahkan? Boleh dong. Oke, kalau aku berpendapat untuk perbedaan upah itu menurut aku udah cukup adil ya teman-teman. Karena tadi aku juga udah bahas, kan ada perbedaan latar belakang juga ya. Kayak misalnya untuk seseorang menjadi akuntan tuh nggak tiba-tiba menjadi akuntan, tapi mereka tuh harus belajar dulu, mungkin S1 dan segala macam berbagai halnya. Ini mana itu tuh patut untuk diberikan perbedaan dari segi upahnya. Kalau aku kayak gitu. Soalnya ngeluarin uang lagi juga guys. Oke, dari pembahasan tadi, aku mau kalian Adinda dan Rian menarik benang merahnya gitu ya, kesimpulannya. Oke. Gitu. Nah, gimana nih menurut Adin dulu? Oke, mungkin dari yang tadi baru dibahas dulu aja ya untuk pendapatan pekerja dan kesempatan kerja ya berarti. Kalau menurut aku MBG itu udah baik sih untuk penerapan kerjanya gitu, karena udah dilihat tadi yang bekerja jadi tidak bekerja menjadi pekerja itu udah bagus. Ngomong tentang mention yang kalau uang tuh berputar lagi ke masyarakat lokal, itu tuh kira-kira gimana sih Din? Oke, di sini kita akan membicarakan yang tadi ya. Jadi gini teman-teman, kalau MBG itu kan cakupannya sangat amat besar ya. Jadi memerlukan yang pertama tuh relawan-relawan atau pekerja. Habis itu yang kedua, yang paling penting pemasok bahan baku. Itu penting banget kan, kalau nggak ada ya mau kayak gimana nih? MBG kayak gitu kan. Nah, untuk MBG ini tuh teman-teman, mereka tuh memberdayakan BUMDes. Badan Usaha Milik Desa. Yang dimana ini tuh mempekerjakan petani-petani lokal. Udah pasti itu tuh mendapatkan suatu perubahan yang signifikan kan di kondisi ekonominya gitu. Jadi bisa kita simpulkan juga uang dari pemerintah nih kan akan diberikan ke SPPG ya. Nanti sama SPPG itu bakal disalurkan lagi atau diputarkan lagi di masyarakat. Seperti itu. Mantap. Ini terakhir nih, kalau kalian berdua dikasih kesempatan untuk memberikan saran kepada pemerintah terkait program MBG, apa sih yang bakal kalian berikan atau ajukan? Nah, benar dulu ya. Mohon untuk para pihak SPPG untuk perhatikan status para pekerja relawan. Jangan cuma dicap sebagai pekerja relawan saja. Berikan mereka kontrak kerja dan kesejahteraan yang relevan, sepadan ya dengan beban kerjanya. Nah, kalau dari aku tadi belum aku sempat bahas juga ya, ini tuh fakta menarik teman-teman bahwasannya untuk MBG itu sebenarnya nggak boleh dikonsumsi lebih dari 4 jam setelah didistribusikan. Mengapa begitu? Karena kan untuk MBG itu sendiri kan sudah sedemikian rupakan oleh ahli gizi ya. Jadi kita harus mematuhi juga perintah dari SPPG itu sendiri. Karena ditakutkan jika lebih dari 4 jam itu sudah tidak terlalu layak untuk dikonsumsi gitu. Dan jadi aku juga bisa bilang gitu, untuk sarannya tuh mohon diketatkan lagi gitu, diberikan edukasi dan juga komunikasi dari pihak SPPG untuk kami gitu sebagai penerima manfaat gitu, tentang apa yang harus dilakukan dan juga yang tidak harus dilakukan gitu, supaya dari kita juga akan mendapatkan hal baik dan buat MBG-nya juga akan mendapatkan hal yang serupa gitu. Oke teman-teman semua, makasih ya Adin, makasih ya udah nemenin aku sama Ali ngobrolin terkait program MBG ini. Oke teman-teman semua yang udah nonton, makasih banyak udah stay tune terus, udah ngepantengin kita ngobrol-ngobrol terus. Jangan lupa like,